Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Nur Rahmatin, nomor induk mahasiswa 200401110295, kelas Psikologi F, mata kuliah Psikologi Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Fasirohin, nomor induk mahasiswa 20040110265, kelas Psikologi F, mata kuliah Psikologi Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Febriani dengan NIM 2004011110291 dari kelas Psikologi F dengan mata kuliah Psikologi Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang proses berpikir dan intelijensi. Mengukur intelijensi dengan pendekatan psikometri dengan penemuan tes IQ. Intelijensi merupakan kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali, dan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide, serta menerapkan pengetahuan secara tepat. Pendekatan psikometri berfokus kepada seberapa baik kinerja seseorang dalam mengerjakan tes kemampuan umum yang distandarisasikan. Metode statistik yang disebut analisis faktor membantu kita untuk mengidentifikasi kemampuan-kemampuan dasar mana yang mendasari kemampuan mengerjakan sebagai bagian tes. Beberapa psikolog psikometri meyakini bahwa kemampuan umum mendasari performa kemampuan dasar seseorang, dan kemampuan dasar ini lebih lanjut dapat dideskripsikan baik sebagai intelijensi yang mengkristal atau merefleksikan kumpulan pengetahuan, atau intelijensi cair, merefleksikan kemampuan untuk bernalar dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah-masalah baru. B. Intelijensi quotient atau IQ. IQ merupakan pengukuran intelijensi yang awalnya dihitung dengan cara membagi usia mental seseorang dengan usia kronologis mereka dan mengalikannya dengan 100. IQ saat ini dihitung dari norma yang diberikan sebagai tes intelijensi yang telah terstandarisasi. Intelligence quotient atau IQ merepresentasikan skor yang dicapai seseorang pada tes intelijensi dibandingkan skor yang dicapai oleh orang lain. Memilah intelijensi dengan pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif terhadap intelijensi menekankan beberapa jenis intelijensi dan strategi-strategi yang digunakan orang untuk memecahkan masalah. Salah satu komponen kognitif penting bagi intelijensi adalah working memory, yang memungkinkan untuk memindahkan perhatian Anda ketika berpikir atau bekerja pada suatu masalah dan mengabaikan gangguan. Komponen kognitif pembentuk intelijensi lainnya adalah metakognisi. Metakognisi adalah pengetahuan atau kesadaran mengenai proses kognisi pada diri seseorang dan kemampuan untuk mengawasi serta mengendalikan proses-proses tersebut. Elemen-elemen intelijensi. Menurut teori triaki, Sternberg mengajukan 3 aspek intelijensi. Komponensial atau analitis, experiential atau kreatif, dan kontekstual atau praktis.
Intelijensi kontekstual memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan turunan atau tacit knowledge. Salah satu jenis pintar yang tidak berkaitan dengan intelektual adalah intelijensi emosional. Intelijensi emosional terdiri dari kemampuan untuk mengidentifikasi emosi diri sendiri dan orang lain, mengekspresikan emosi secara jelas, dan mengatur emosi pada diri sendiri dan orang lain. Manakah dari mereka yang paling percaya diri, pemalu, dan pencemas? B. Motivasi, kerja keras, dan kesuksesan intelektual. Prestasi akademik juga bergantung pada motivasi, kerja keras, dan juga disiplin diri. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa keyakinan terhadap sumber kemampuan mental, standar pengasuhan anak, dan sikap terhadap pendidikan juga menjadi faktor pembeda terkait kinerja akademik. Saya akan menjelaskan mengenai peran nature dan nurture dalam perkembangan intelijensi. Peran faktor bawaan dan lingkungan. Banyak tokoh-tokoh awal intelijensi yang berpendapat bahwa intelijensi bersifat bawaan. Namun, dari waktu ke waktu semakin jelas bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Sebagaimana saat para ahli melihat perkembangan atribut yang lain, misalnya perkembangan motorik, bahasa, dan lain-lain. Akan tetapi, perdebatan tentang faktor mana yang dominan masih terus berlanjut terkait dengan implikasi siopolitis. Studi tentang peran faktor bawaan dan lingkungan mencakup 1. Family studies mengungkapkan kemungkinan pengaruh genetik, namun tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan karena keluarga hidup di lingkungan yang sama. Yang kedua, twin studies, yaitu studi pada kembar identik dan non-identik atau fraternal, menunjukkan peran genetik dalam intelijensi. Yang ketiga, adoption studies, mengungkapkan efek genetik dan lingkungan dengan membandingkan intelijensi anak yang diadopsi dengan orang tua biologis mereka. Di sini ada gambar mengenai studi tentang kemiripan skor IQ dalam berbagai situasi, menunjukkan bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Menurut Sandra Scar 1991 dalam Wheaton 2005, hereditas menentukan batas tertentu dari intelijensi dan faktor lingkungan menentukan posisi individu dalam rentang tersebut. Pengaruh faktor lingkungan dimulai sejak masa konsepsi, di mana perkembangan otak sangatlah pesat sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Pemberian stimulus positif atau negatif akan berpengaruh langsung pada perkembangan intelijensi SSO. Volume otak yang merupakan faktor genetis dan sebagai indikator kecerdasan yang besar perlu diberikan stimulasi positif agar kecerdasannya bisa optimal. Dari penelitian, janin yang diberikan stimulasi akan memiliki IQ 13 digit lebih tinggi dibandingkan janin yang tidak mendapatkan stimulasi. Maturitas kemampuan intelektual.
umur 15 tahun patokan perkembangan intelektual. Verbal 18 tahun, numerik 16 tahun, spasial 14 tahun, reason 14 tahun, perseptual 12 tahun, dan 35 tahun masa kreatif. Dinamika perkembangan intelijensi. Usia 15 tahun meningkat hingga 25 tahun. Lalu mendatar 35 tahun, menurun 65 sampai 70 tahun pensiun, dan menurun lagi pada usia 80 tahun dan seterusnya. Fluid intelijensi cenderung tidak berubah setelah usia 14 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan crystallized intelligence masih terus berkembang sampai usia 30 sampai 40 tahunan, bergantung pada peningkatan pengalaman dan pengetahuan. Beberapa kondisi yang mempertahankan kemampuan intelektual dari penurunan setelah usia 30 tahun. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kegiatan intelektual. Yang ketiga, latihan yang cukup. Penurunan skor IQ dapat pula disebabkan oleh kerusakan otak karena yang pertama, benturan atau jatuh. Yang kedua, kekurangan zat asam. Yang ketiga, infeksi otak karena sifilis. Yang keempat, infeksi virus. Yang kelima, kekeringan otak atau kita sering meminum minuman keras, morfin, dan heroin. Beberapa stimulasi kecerdasan. Beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, orang tua berkomunikasi dengan anak. Semakin sering orang tua berkomunikasi dengan anak dalam masa 3 tahun pertama, semakin tinggi skor IQ anak. Yang kedua, dukungan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, lingkungan di mana keluarga tinggal. Yang kelima, kualitas sekolah. Berpikir. Secara umum, definisi berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep pada diri seseorang. Berpikir mencakup banyak aktivitas mental, yaitu suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Kegiatan berpikir melibatkan seluruh pribadi manusia, juga perasaan dan kehendak manusia. Macam-macam berpikir. 1. Berpikir alamiah, yaitu pola penalaran yang berdasarkan pada kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekeliling. 2. Berpikir ilmiah, yaitu pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. 3. Berpikir autistik, seperti hayalan, fantasi, atau wishful thinking. 4. Berpikir realistik, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, yang biasa disebut nalar atau reasoning. Proses berpikir. Dalam proses berpikir, terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap pembentukan pengertian, 2. Pembentukan pendapat, 3. Pembentukan keputusan. Dalam pembentukan pengertian, terbagi menjadi 3 tahap, yaitu menganalisis ciri-ciri sejumlah objek sejenis, membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri yang sama, tidak sama, yang selalu ada atau hakiki, dan mana yang tidak hakiki. Dan yang terakhir yaitu mengabstraksikan. Tahap proses berpikir yang kedua yaitu pembentukan pendapat, dengan penggabungan atau pemisahan beberapa pengertian untuk menjadi tanda yang khas dari masalah tersebut. Ada 3 tahap pembentukan pendapat, yaitu pendapat afirmatif atau positif, dengan mengiyakan secara tegas tentang keadaan sesuatu. 2. Pendapat negatif, dengan menerangkan secara tegas tentang tidak adanya sifat pada suatu hal. 3. Pendapat modalitas atau kebarangkalian, menerangkan kebarangkalian atau kemungkinan sifat pada suatu hal.
Tahap proses berpikir yang ketiga atau terakhir, yaitu pembentukan keputusan. Dengan penggabungan pendapat. Tahapannya 1. Keputusan dari pengalaman, 2. Keputusan dari tanggapan, 3. Keputusan dari pengertian. Problem solving, yaitu berpikir kreatif dan berpikir analisis. Berpikir kreatif, yaitu memberikan perspektif baru atau menangkap peluang baru. Sedangkan berpikir analisis, yaitu menggunakan sebuah tahapan atau langkah yang logis. Selanjutnya yaitu proses pemecahan masalah. Terdapat 2 proses pemecahan masalah, yaitu 1. Penafsiran masalah, 2. Strategi pemecahan masalah. Ada beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama, trial and error, yaitu metode dasar pemecahan masalah dengan upaya berulang dan bervariasi sampai berhasil dan akan berhenti mencoba jika berhasil. Ada juga informational retrieval, yaitu suatu pilihan penting ketika suatu pemecahan masalah harus dikemukakan dengan cepat. Yaitu suatu pilihan penting ketika suatu pemecahan masalah harus ditemukan dengan cepat. Ada juga algoritma, yaitu pendekatan umum untuk memecahkan persoalan dari berbagai bidang. Dan yang terakhir ada heuristik, yaitu pemecahan masalah dengan jangka pendek tetapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, heuristik sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada hill climbing, ada subgoals, ada mean and analysis, juga ada working backward. Dalam berpikir juga terdapat tipe berpikir. Nah, tipe berpikir sendiri ada 2, yaitu berpikir refleksi dan berpikir kreatif. Berpikir refleksi, yaitu kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang relevan dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, serta memanfaatkannya secara efektif dalam pemecahan masalah. Setiap individu ada yang memanfaatkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah dan ada yang tidak, karena pengetahuan setiap individual itu berbeda. Menurut Signer, ada 2 taraf berpikir, yaitu taraf binatang dan taraf manusia. Dalam taraf binatang, ada 3 taraf, yaitu 1. Instinktif, untuk memecahkan masalah yang sederhana dan universal dengan cara ontogenesis, dari generasi ke generasi. 2. Trial and error, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan coba-coba. Dan percobaan tersebut dilakukan sampai berhasil. Yang terakhir yaitu insight. Dengan mengetahui hubungan antara fasilitas dengan pemecahan masalah. Dan taraf yang kedua yaitu taraf manusia. Secara insight dari hasil pemecahan masalah dapat digunakan sebagai dasar perencanaan juga estimasi pada masalah lainnya. Langkah berpikir reflektif. 1. Individu merasakan adanya suatu problem atau masalah. 2. Individu mengerti problemnya dan dapat menegaskan permasalahannya. 3. Mengajukan kemungkinan pemecahan masalahnya yang kadang disebut dengan hipotesis. 4. Mengumpulkan informasi untuk dianalisis. 5. Mengambil kesimpulan. 6. Mengadakan generalisasi. Tipe berpikir yang kedua dan yang terakhir adalah tipe kreatif, di mana orang berusaha mencetuskan ide atau kreasi untuk menimbulkan inspirasi. Tahap berpikir kreatif ada 4, yaitu 1. Persiapan atau preparasi dengan pengumpulan data, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya.
kedua, inkubasi. Masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung dalam memecahkan masalah, dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lain. 3. Ilmunisasi, yaitu memperoleh insight atau pemahaman yang lebih mendalam dari masalah tersebut. Dan yang keempat, atau terakhir, yaitu verifikasi, menguji pemahaman yang didapat dan membuat solusi.